Ya, ini malam ini kita sedang freezing ya Pak Slamet ya. Kita sedang freezing istilahnya, kademen guys. Ya di daerah lereng Merapi ya, Masya Allah ya. Jadi ini besok kita mau ketemu sama teman-teman dari komunitas apa Pak Slamet? Besok Pak Slamet. Besok insya Allah kita mau ketemu istilahnya Kopdarnas. Oh, Masya Allah. Jadi, kopi darat ya. Kopi darat itu kumpulan pengusaha-pengusaha yang dinaungi dalam organisasi Muhammadiyah. Oh, Masya yang Allah. lebih dikenal dengan nama SUMU, Oke. Serikat Usaha Muhammadiyah. Ini tiap tahun kita kumpul, bertemu, kemudian sharing pengalaman, Masya Allah. termasuk juga ada beberapa teman yang presentasi tentang bisnisnya. Nah, ini Pak Slamet kan ini foundernya eFood ini ya. Ya, besok apakah rencana mau presentasi juga Pak Slamet besok? Ya, insya Allah besok presentasi. Oh, Masya Allah. Kita diminta atau mungkin diundang, ditawari Oke. untuk mempresentasikan eFood, dikenalkan kepada seluruh anggota yang hadir. Harapannya dari situ kita ada mitra baru. Oke, Jadi Masya Allah. mitra yang nanti harapannya semoga eFood lebih berkembang lagi. Oke, gitu ya. Jadi kita berdua ke Kaliurang ini kerja, tapi juga sekaligus healing ya. Betul. Karena Masya Allah, ini pengalaman yang sangat brand new buat kami ya. Iya. Terutama medan jalannya ya Mas Slamet ya. Iya, jadi luar biasa. Masya Allah. Kalau di Surabaya itu ya wis lempeng paling Lempeng ya. macet gitu ya. Ha-ha. Kalau di sini nggak macet, cuma naik turunnya itu luar biasa. Wow, kayak di Cangar guys. Kalau kalian pernah ke Cangar ya. Tapi ini pokoknya beda deh. Ya, suasananya memang rimbun, asri, Masya Allah. dan dingin. Dan dingin. Dan di sini juga banyak ini kayak wisata-wisata jeep seperti itu ya. Ada kayak rombongan yang pergi ke Merapi gitu ya Pak Iya, Slamet betul. ya. Jadi di sini ada area yang digunakan untuk jeep itu menyusuri area tersebut. Oke. Ya termasuk juga mungkin ada gundukan yang harus diterjang oleh jeepnya gitu. Oh, mirip-mirip di promo mungkin ya, Mas Slamet. mirip-mirip di promo Iya. gitu. Iya. Mungkin insya Allah nanti kalau pas ketemu kita akan liput sebentar. Iya, begitu iya, ya. iya. Harapannya kita juga tahu bahwa di sisi lain itu ada tempat rekreasi yang nuansanya gunung seperti di Jawa Timur di Kelut gitu Oke, ya. di Kelut atau di Bromo. Ya, betul. Mungkin memang safar gitu istilahnya, melancong ya Mas Slamet ya, itu melancong ya, jalan-jalan juga ya, kerja. Ya kerja itu sangat diperlukan ya. Betul. Ya salah ya. Di antaranya membangun relasi, Oke. kenal dengan teman baru. Oke. Harapannya juga sama-sama pengusaha yang mungkin sifatnya butuh masukan, butuh diskusi tentang pengembangan usaha dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ta'awun ya Pak Slamet ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling berbagi pengalaman. Harapannya tercipta komunitas yang saling membantu. Kondusif begitu Pak Slamet Betul, ya. kondusif. Demi mengembangkan ekonomi umat. Ya, seperti itu. Ya. Besok insya Allah kita bakal lanjut kembali ya. Siap. Mungkin nanti langsung ke acaranya ketika di Gerakinasi ya insya Allah ya. Betul, dekat dari sini. Memang kita kenapa satu hari sebelumnya sampai, harapannya besok pagi itu istilahnya kita bisa sempat istirahat, sempat agak santai sebentar dan lain sebagainya. Fresh lah guys. Ya. Biar ilmunya itu yang daging tok itu bisa semuanya dicerna gitu guys. Betul. Ya seperti itu ya. Terima kasih Mas Slamet ya. Siap. Akan mendengarkan presentasi dari Pak Slamet Raharjo dengan brandnya iFoods. Pada Pak Slamet, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Slamet Raharjo, sehari-hari kita ada usaha bahan baku
ini untuk usaha. Jadi fokusnya adalah produksi roti dengan konsep frozen food. Jadi bapak-bapak atau ibu perlu ketahui bahwa dengan di frozen itu produk bisa bertahan sampai 6 bulan. Sedangkan kalau roti biasa itu maksimal 7 hari saja. Jadi kelebihan kita adalah memproduksi roti bahan baku untuk kebutuhan industri dan kebutuhan usaha. Yang paling besar produksinya adalah tortilla. Jadi tortilla itu adalah bahan utama, mungkin Bapak Ibu perlu tahu, roti yang bulat warna putih kemudian pipi, itu namanya tortilla. Saat ini itu digunakan untuk bisnis kebab, dan alhamdulillah salah satu klien kita itu bisa sampai 800 porsi per hari. Jadi cukup kita cukup besar. Kemudian di samping itu kita juga memproduksi seperti roti burger, roti pizza. Jadi roti pizza itu base-nya pizza, jadi rotinya masih putih, kemudian mitra tinggal mentopping saja, ditambah sosis, tambah bumbu dan lain sebagainya, kemudian di oven. Itu kita memproduksi rotinya, pizzanya. Kemudian kita juga menerima customize. Jadi misalnya ada mitra kita di Batu, itu namanya Cafe Rock Hill, itu memakai tortilla digunakan untuk base-nya pizza. Jadi tortilla yang dipakai base-nya pizza otomatis ada modifikasi di sana, sehingga ketebalannya berbeda, ukurannya berbeda dan lain sebagainya. Itu juga bisa dipakai untuk bisnis pizza tortillanya. Kemudian di sisi lain ada yang customize ukurannya. Jadi misalnya rata-rata maksimal 25 cm, kita bisa membuat sampai 30 cm. Mitra kita atau mungkin klien kita di Pasuruan itu digunakan untuk membuat kebab jumbo. Lagi-lagi hari ini bisnis itu harus spesial, harus unik, sehingga dia beda dengan yang lain. Dan kita siap untuk itu. Nah, terakhir ini yang kami adalah MBG. Jadi alhamdulillah kita juga sudah MBG dengan masih sekitar 3.000 per hari untuk produksinya. Jadi itu yang kita kerjakan. Next. Nah, ini yang kita tawarkan. Jadi mungkin Bapak Ibu mengenal namanya Maklun. Jadi mungkin dengan fokus untuk marketing, branding dan lain sebagainya, kita bisa fokus untuk produksi bahan bakunya. Jadi di sana bisa customize mulai ukuran, ketebalan, kemudian bahkan sampai komposisinya kita siap. Karena kita ada R&D dan ada konsultan untuk produknya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang bisnis itu perlu diferensiasi atau mungkin perlu unik. Jadi saya sampaikan ada yang membuat ukuran 20 menjadi 30 cm, jadi cukup besar, cukup jumbo. Jadi itu juga nilai plusnya yang kita tawarkan. Kemudian tadi bisnis saya itu seminggu bisa sampai di angka 3.000 piece. Ini biasanya kita kirim ke Kediri, dekat Pare yang kampung Inggris itu. Jadi alhamdulillah kita punya mitra, punya klien yang cukup besar untuk bisnisnya. Oh iya, tadi ada Sour Sally. Jadi Sour Sally itu datang ke kita mengirim sampling tortilla yang dari Australia. Jadi minta persis seperti itu, kita sampaikan nggak bisa karena tepungnya beda. Nah, jadi kita sampaikan bahwa bisanya memakai tepung yang ada di Indonesia, otomatis ada sisi keterbatasan. Kemudian kita sampling berkali-kali, alhamdulillah sampai sekarang Sour Sally memakai produk kita, yaitu tortilla gandum. Kemudian usaha-usaha yang mungkin bisa Bapak Ibu buat, atau bahkan kalau sudah punya bisa dikasih untuk produknya. Yang pertama ada kebab Turki, kemudian burger dan hotdog, ada roti John, ini roti khas yang terkenal di Surabaya. Jadi dia teksturnya lembut, kemudian ukurannya panjang, yang isinya di sana ada telur dan sayur-sayuran. Kemudian ada pizza yang lagi booming, namanya pizza tarik. Jadi dia bentuknya panjang. Kalau mau makan, tinggal ditarik keluar dari bungkusnya. Kemudian yang belum tren itu ada gulai Mariam. Mungkin bagi yang di Surabaya mampir ke Ampel, itu ada gulai. Yang laris itu adalah roti Mariamnya, tetapi belum sampai di
Kemudian ada roti boy itu yang brandnya yang terkenal ya. Dia ada Mexican bun, dia roti dengan topping biskuit. Nanti mungkin kita bisa bikin sampai 3 varian. Jadi ada yang standar kopi, kemudian keju dan red velvet. Ini sudah jalan, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kita bikin camilan yang bentuknya frozen. Jadi ada kebab frozen, kemudian nanti ada lumpia, cireng dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi kalau Bapak Ibu ingin produk yang belum kita ada, itu bisa kita eksekusikan. Insya Allah kita punya brand yang cukup bagus. Next Pak. Satu menit lagi Pak. Nah ini salah satu beberapa klien kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau konsultasi produk dulu bisa di 0811 33 200 dan 73. Itu nanti bersama istri saya yang ada di tengah-tengah. Monggo nanti diskusi bagaimana pengembangan produknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menghabiskan 2 malam di Kaliurang guys ya. Kemarin yang pertama kan kita kan perjalanan, yang malam kedua itu kita ada pertemuan dengan Serikat Usaha Muhammadiyah Pak Slamet ya. Ya. Ada apa itu yang kemarin dibahas dalam 2 hari itu, garis besarnya apa Pak Slamet? Ya, yang pertama kita mempelajari tentang apa itu blockchain. Jadi blockchain itu sebuah sistem yang secara otomatis mendeteksi apabila ada kesalahan sistem atau mungkin jujuran alias kepalsuan. Korupsi gitu kan? Bukan, jadi sifatnya lebih ke arah dokumen. Jadi sistemnya tertutup, kemudian biasanya diaplikasikan untuk produk-produk yang ingin memiliki keabsahan atau nilai-nilai yang sifatnya itu harus diketahui oleh pembeli. Jadi contohnya misalnya kalau diterapkan di pemotongan hewan, itu sampai tahu siapa yang menyembelih, kemudian apakah yang menyembelih itu sudah memiliki sertifikat sebagai seorang penyembelih sapi dan lain sebagainya. Terus sampai bagaimana perlakuan daging itu, sehingga orang yang beli itu memastikan bahwa itu produk bagus gitu. Itu hari pertama. Yang hari kedua Pak Slamet? Yang hari kedua kita membahas tentang internet marketing atau e-commerce. Jadi intinya Muhammadiyah dalam hal ini Sumu itu membuat serikat pada posisi kategori tertentu. Jadi kemarin itu kita membuat kategori yang pertama e-commerce, yang kedua komunitas blockchain. Jadi kalau intinya kalau e-commerce ini bagaimana strategi ketika kita berdagang melalui internet sebagai media promosi. Jadi lebih ke arah belajar tentang bagaimana ngiklan, kemudian tips dan triknya sehingga harapannya tidak banyak yang boncos. Nah ini yang sering terjadi. Jadi kita bahas isu-isu yang terakhir atau isu terkini, sehingga kita paham dan harapannya bisa jangan sampai kita ketika promosi itu sampai boncos. Seperti itu ya. Berarti sangat istilah daging tok gitu Pak Slamet yang dibahas di 2 hari itu ya. Betul. Masalah. Dan di Sumu itu ada grupnya. Jadi grup khusus e-commerce dan grup khusus blockchain. Masya Allah. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya apabila tertarik ke blockchain, masuk ke grup blockchain. Kemudian kalau tertarik e-commerce, nanti kita masuk ke dalam grupnya e-commerce Muhammadiyah. Seperti itu. Ya Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Paling enggak kita punya sebagai kalau kita bilang kita bukan lagi orang yang muda yang kadangkala itu mengikuti perkembangan itu cukup susah karena cepat dan kemudian masif. Nah ini paling enggak kita punya pemahaman baru, istilah baru. Harapannya ketika kita masuk ke dalam dunia itu kita sudah punya pengalaman di awal begitu. Iya. Paling nggak sudah punya ilmunya lah ya, meskipun tidak banyak ketinggalan begitu. Ya seperti itu. Jadi itu guys ya, closingnya di perjalanan kami 2 hari ini. Ya Insya Allah ya. Mungkin kita jumpa lagi Insya Allah tahun depan Mas Slamet ya. Insya Allah tahun depan atau mungkin pas kita sedang mengadakan safar di kegiatan yang lainnya. Oke, seperti itu. Itu dulu. Oke, tetap semangat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.